Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sukma Arum dengan NIM 22101009 dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum yang ada di Indonesia dan hukum pidana. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen Bapak Fahmi Emriko SH MH. Lanjut saja kita mulai. Sistem hukum menurut para ahli, salah satunya adalah Hans Kelsen adalah sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang, yang dimana norma hukum yang paling rendah berpegangan dengan norma hukum yang paling tinggi. Dan kita masuk di macam-macam sistem hukum. Sistem hukum yang dianut Indonesia sampai sekarang adalah sistem hukum Eropa kontinental, atau sering disebut juga dengan civil law, adalah penempatan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama. Yang kedua ada sistem hukum adat atau adat rege. Nah, seperti hukum adat di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang, ada beberapa sistem hukum adat yang sampai sekarang masih dipakai. Salah satunya ada Dukderan. Dukderan ini adalah acara untuk menyambut bulan suci dengan suara meriam atau beduk. Nah, Dukderan ini biasa muncul di Pasar Tiban. Pasar Tiban itu seperti pasar bazar kalau kita sebutnya di sini. Nah, dan yang kedua ada Popokan. Popokan itu adalah lumpur untuk menolak balak dari kejahatan. Nah, selain itu juga bisa diselenggarakan sebagai wujud syukur atas berkah karena panen yang melimpah. Dan ada juga gelar sebelum pernikahan. Yang pertama ada siraman, dan yang kedua ada potong tumpeng, dan yang ketiga ada dulangan, dan yang keempat ada tanam rambut atau lepas ayam, dan yang terakhir ada midodoremi. Dan yang ketiga ada sistem hukum Islam, adalah yang dianut oleh masyarakat Arab berkembang di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika, dan bersumber hukum pada Quran, Sunnah, Nabi, Ijma, dan Qiyas. Dari hukum mengatur segi pembangunan, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Kita lanjut di hukum pidana. Hukum pidana atau disebut juga dengan ius poenale, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan atau keharusan di mana terhadap pelanggarnya diancam hukuman. Dan ada juga pendapat dari beberapa ahli tentang definisi hukum pidana. Yang pertama dari W.L.G. Lemery. Hukum pidana dari norma-norma yang berisi keharusan atau larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi. Dan yang kedua dari Moel Jatno, bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, selain dari hukum perdata, hukum tata negara, hukum agraria, dan hukum pemburuan. Dan yang ketiga dari Algra Jensen, yang merupakan alat yang digunakan oleh penguasa atau hakim untuk mereka yang telah melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan. Dan dalam hukum pidana ada adagium yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali, yang artinya tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Kita lanjut di hukum pidana formil dan hukum pidana material. Hukum pidana formil adalah peraturan mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk mengadili serta memberikan putusan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan hukum pidana material adalah berisikan peraturan tentang perbuatan yang diancam dengan hukumannya, tentang hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan. Kita lanjut di delik formil dan delik material. Yang pertama adalah delik formil.
Delik formil adalah perumusan sikap, tindak, atau perbuatan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya. Misalnya, pasal 297 KUHP adalah perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa dan dipenjara paling lama 6 tahun. Sedangkan delik material adalah tekanan perumusan akibat dari suatu sikap, tindak, atau perilaku. Misalnya pasal 359 KUHP, barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya seseorang.